Halo semuanya, selamat datang di video kami akan membahas tentang analisis hasil pemantauan ketebalan tablet pada pencetakan menggunakan mesin dengan jumlah pasangan pos dan die menggunakan metode Mann-Whitney dengan aplikasi CASP. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naswana Lakumarza dengan NIM akhir 167. Perkenalkan, nama saya Nadina Titania Zurif Adrian dengan NIM akhir 168. Perkenalkan, nama saya Sajia Khairatia dengan NIM akhir 179. Perkenalkan, saya Ulia Cairakani dengan NIM akhir 182. Perkenalkan, nama saya Salman Arindra Nuzkia dengan NIM akhir 187. Selamat nonton. Baik teman-teman, hal pertama yang akan kita bahas yaitu dimulai dari pengertian statistika. Jadi secara umum, statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data untuk menarik kesimpulan yang valid. Kemudian terdapat statistika inferensial, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang kemudian hasilnya itu digeneralisasikan atau disimpulkan untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Statistika inferensial dibagi menjadi parametrik dan non-parametrik. Untuk parametrik tersendiri, yaitu prosedur uji yang bergantung pada asumsi distribusi populasi tertentu. Dengan syarat, data wajib berdistribusi normal dan berskala numerik atau interval dan rasio. Yang kedua, non-parametrik, yaitu prosedur uji yang bebas distribusi atau tidak mensyaratkan bentuk distribusi tertentu, dengan syarat digunakan jika data itu tidak normal, sampel kecil, atau skala data yang berkategori. Contohnya seperti nominal dan ordinal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dasar uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak berpasangan atau independen. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Uji ini umumnya digunakan pada data berskala ordinal, namun data interval atau rasio juga dapat dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Karena termasuk uji non-parametrik, uji Mann-Whitney sering digunakan sebagai alternatif dari independent sample t-test ketika data tidak berdistribusi normal. Dalam industri farmasi, kualitas ketebalan obat itu wajib dipantau secara ketat melalui proses IPC, yaitu proses in processing control, setiap 30 menit sekali guna untuk menjaga kualitas mutu obat. Nah, selama mesin cetak ini bekerja dari menit ke-30 hingga ke menit 60, komponen pouch and die mengalami tekanan mekanis yang berat secara terus-menerus. Nah, hal ini itu memicu keausan alat dan perubahan gaya kompresi. Dampaknya, ukuran ketebalan tablet itu menjadi tidak normal dan muncul data yang ekstrim atau outliers dan membuat data itu tidak terdiskusi secara normal. Nah, karena asumsi normalitas data itu kan tidak terpenuhi akibat masalah mekanisme tadi, maka uji non-parametrik seperti uji Mann-Whitney akan menjadi pilihan yang tepat. Uji ini kita gunakan untuk membandingkan perbedaan yang signifikan dari data ketebalan tablet pada menit ke-30 dan menit ke-60. Itu dia alasan mengapa uji Mann-Whitney itu sangat digunakan dalam analisis kontrol kualitas tablet. Pada data simulasi dilakukan modifikasi variabel nilai IP mahasiswa angkatan 2022 dengan 2023 menjadi data simulasi pengukuran ketebalan tablet hasil mesin tablet press masing-masing pada menit ke-30 dan menit ke-60 agar sesuai dengan konteks di bidang farmasi. Untuk data simulasi di menit ke yang 30 yaitu 2,4, 2,85, 3,6, 3,7, 3,75, 3,85, 3,85, 3,86, 3,86, yang terakhir ada 4. Selanjutnya untuk data di menit ke-60 yaitu 3, 3,55, 3,6, 3,7, 3,7, 3,75, 3,75, 3,9, 3,9, yang terakhir ada 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah uji Mann-Whitney dengan aplikasi CASP. Yang pertama, di sini saya membuka aplikasi Excel. Saya sudah memiliki data ketebalan tablet hasil pencetakan, yang mana datanya dibuat dalam bentuk vertikal 2 kolom. Kolom pertama merupakan waktu menit pencetakan, dan kolom kedua merupakan ukuran ketebalan tablet.
Di sini kami memiliki 20 sampel data yang mana masing-masing kelompok hasil pencetakan menit ke 30 dan 60 itu masing-masing memiliki 10 data. File Excel ini kemudian disimpan dan kita buka lagi dengan aplikasi JASP. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi JASP. Lalu kita klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih menu Open dan pilih file yang akan diolah datanya. Setelah data terimpor ke JASP, kita bisa mengamati bahwa kolom pencetakan merupakan data nominal ditandai dengan ikon 3 lingkaran, dan kolom ketebalan tablet termasuk dalam data skala ditandai dengan penggaris warna kuning. Selanjutnya, untuk melakukan uji Mann-Whitney, kita pilih menu t-test, lalu pilih Independent Sample t-test. Lalu, masukkan data ketebalan tablet pada bagian dependent variable dan data pencetakan pada bagian grouping variable. Berikutnya, kita centang beberapa opsi di bawahnya. Untuk bagian tes, dihilangkan centangnya untuk student dan dicentang untuk pilihan Mann-Whitney. Lalu, untuk di bagian kanannya ada additional statistic, dicentang location parameter, effect size-nya, dan descriptive. Lalu, kita scroll ke bagian bawah, untuk assumption checks dicentang normality dan equality of variance. Dan terakhir, untuk bagian plots, kita centang bagian descriptive plots dan bar plots. Nah, lalu selanjutnya kita tunggu sebentar agar JASP melakukan pengolahan data sesuai dengan menu yang kita centang sebelumnya. Nah, sudah tampak di sisi kanan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh JASP sesuai dengan hal-hal yang kita centang sebelumnya. Nah, di sini dari hasil pengolahan data JASP kita dapat melakukan interpretasi data, yaitu pertama-tama kita lihat dulu bagian assumption checks atau uji asumsi. Di sini ada tabel test of normality yang mana menggunakan Shapiro-Wilk test. Kita lihat kalau nilai p-value untuk ketebalan tablet menunjukkan angka kurang dari 0,001. Nah, karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, artinya data yang kita miliki ini tidak berdistribusi normal. Nah, karena datanya tidak berdistribusi normal, maka tidak memenuhi asumsi normalitas data untuk uji parametrik independent sample t-test. Sehingga kita lakukan beralih ke uji non-parametrik dengan menggunakan Mann-Whitney. Lalu, selanjutnya untuk uji homogenitas varians di tabel Brown-Forsyth, diperoleh nilai p-value sebesar 0,412. Karena nilai p-nya lebih besar dari 0,05, maka varians antar kelompok data bisa kita nyatakan homogen atau sama. Selanjutnya, pada tabel group deskriptif, di sini kita membandingkan dua kelompok waktu pencetakan, yaitu menit ke 30 dan menit ke 60. Masing-masing kelompok memiliki 10 sampel. Nah, kita lihat secara rata-rata atau mean, ketebalan tablet di menit ke 60 sedikit lebih tinggi, yaitu ada pada angka 3,685 dibandingkan dengan menit ke 30 yang ada pada angka 3,572. Namun, jika kita perhatikan nilai min rank-nya atau peringkat rata-rata untuk kedua kelompok ini memiliki nilai yang sama persis, yaitu ada pada angka 10,50. Angka min rank yang sama ini bisa dinyatakan bahwa distribusi data kedua kelompok itu sebenarnya mirip atau tidak terlalu berbeda. Berikutnya kita beralih pada uji Mann-Whitney sendiri, yaitu dari hasil analisis kita memperoleh nilai statistik U sebesar 50,00 dan nilai p-value-nya sebesar 1. Nah, teman-teman, kita ingat kembali dasar pengambilan keputusan statistik, yaitu adalah jika nilai P lebih dari sama dengan 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Maka karena nilai P kita di sini adalah 1, yang artinya jauh lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah H0-nya diterima. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara ketebalan tablet pada pencetakan menit ke 30 dan menit ke 60. Hal ini juga bisa kita lihat nilai rank biserialnya
nilai rank biserial correlation atau effect size-nya, yaitu sebesar 0, yang mana angka 0 ini menunjukkan bahwa perbedaan waktu pencetakan sama sekali tidak memberikan pengaruh atau efek terhadap variasi ketebalan tablet yang dihasilkan. Selanjutnya kita beralih pada bagian visualisasi data, yaitu untuk descriptive plots, titik lingkaran pada plots ini menunjukkan nilai tengah dari masing-masing kelompok. Nah, pada visualisasi data ini bisa kita lihat kalau nilai tengah untuk kelompok menit ke-60 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan menit ke-30. Lalu untuk garis vertikalnya atau error bar menunjukkan rentang sebaran data. Nah, kita lihat lagi kelompok menit ke-30 memiliki garis vertikal yang jauh lebih panjang, menandakan kalau variasi atau sebaran nilai ketebalan tablet pada menit ke-30 itu jauh lebih beragam dibandingkan dengan menit ke-60. Yang terakhir yaitu visualisasi bar plots uji Mann-Whitney, yang mana di sini tinggi batang berwarna abu-abu ini menunjukkan nilai rata-rata atau min dari ketebalan tablet. Bisa kita lihat secara visual, tinggi kedua batang itu hampir sama atau setara, yang mengindikasikan bahwa sebenarnya perbedaan rata-rata ketebalan tablet di antara kedua waktu pencetakan, baik itu menit ke-30 atau menit ke-60 itu tidak terlalu signifikan. Lalu garis di atas batang itu mewakili error bar, yang mana sama seperti plot yang sebelumnya, garis milik menit ke-30 itu tampak lebih lebar dibandingkan dengan menit ke-60. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk langkah-langkah pengolahan data untuk uji Mann-Whitney dengan aplikasi JASP beserta dengan interpretasi datanya. Baik teman-teman, dari data yang sudah kita uji, kami meringkas hasilnya. Yang pertama, data tidak normal. Uji Shapiro-Wilk menunjukkan data ketebalan tablet itu tidak terdistribusi secara normal atau P kurang dari 0,001 sehingga pengujian uji non-parametric Mann-Whitney itu sudah tepat. Yang kedua, varians homogen. Uji Brown-Forsythe menunjukkan varians antara kelompok bersifat homogen atau P sama dengan 0,412. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan. Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada ketebalan tablet antara menit ke-30 dan menit ke-60 atau P sama dengan 1,000 dan efek size sama dengan 0,000. Hal ini didukung oleh nilai Mann rank kedua kelompok yang sama persis, yaitu 10,50. Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan ketebalan tablet antara menit ke-30 dan menit ke-60, terdapat beberapa implikasi penting dalam bidang farmasi. Yang pertama, dari aspek stabilitas proses pencetakan. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pencetakan tablet berlangsung secara stabil dan konsisten selama produksi, sehingga mesin tablet press mampu menghasilkan tablet dengan ketebalan yang seragam. Yang kedua, dari aspek homogenitas massa cetak. Konsistensi ketebalan tablet mengindikasikan bahwa granul atau serbuk memiliki sifat alir yang baik dan terdistribusi secara homogen di dalam hopper mesin. Akibatnya, jumlah massa yang masuk ke ruang cetak relatif konstan, sehingga variasi ketebalan tablet dapat diminimalkan. Ketiga, dari aspek penjaminan mutu sediaan, keseragaman ketebalan tablet merupakan salah satu parameter mutu yang penting karena mendukung keseragaman bobot tablet. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap ketepatan dosis zat aktif yang diterima oleh pasien dan membantu menjamin kualitas produk farmasi yang dihasilkan. Demikian tutorial yang dapat kami sampaikan. Nah, kami berharap video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mempelajari uji Mann-Whitney menggunakan JSAP. Nah, jika ada pertanyaan, masukan, atau pengalaman terkait uji analisis statistik yang ingin dibagikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat.